Masya Allah, Eropa. Sudah di benua Eropa, di Istanbul bagian Eropa. Dingin banget, Masya Allah. 7 derajat. Bersih banget kotanya, Masya Allah. Orang-orang di sini nggak ada yang pakai motor, semuanya jalan kaki. Dan ini bener-bener dingin. Jadi ini aku baru selesai makan di restoran Indonesia di Istanbul dan sekarang mau perjalanan ke Konstantinopel, yaitu benteng yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ini adalah kisah yang selalu aku baca berulang-ulang dari mulai aku sekolah, dan betapa takjubnya aku ngelihat seluruh pemandangan kota Istanbul, perjalanan ke Konstantinopel. Wow. Ini baru masuk ke istana Sultan Mehmed, bener nggak sih? Oke, kita sudah ada di Istana Topkapi. Istana Topkapi ini adalah istana yang didirikan oleh Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Jadi selama, takut salah ya, Mr. Muhammad, please explain sedikit aja Istana Topkapi. Istana Topkapi ini istana Kesultanan Osmani pertama kali dibangun di Istanbul setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan selama 380 tahun ini jadi pusat pemerintahan dan kediaman untuk para sultan, dan sekarang jadi museum. Oke. Ya. Upload for my YouTube, oke? Ya, dingin banget ya. Sedikit penjelasannya itu, tapi nanti kita akan ngelihat beberapa peninggalan dari Sultan. Masya Allah. Di sini berapa derajat? Berapa? Kurang lebih 4 derajat. 4 derajat, semakin dingin ya. Ini menyesal tidak bawa sarung tangan. Beku. Istananya sudah dibangun, Sultan Muhammad Al-Fatih dan keluarganya pindah ke istana ini, dan selama 380 tahun ini jadi pusat pemerintahan dan kediaman untuk para sultan, sampai satu istana lagi dibangun di pinggir Selat Bosphorus. Nanti ketika berlayar di Selat Bosphorus kita akan melihatnya, yaitu Istana Dolmabahçe. İstana Dolmabahçe itu bergaya Eropa, Bapak Ibu. Istana bergaya Eropa. Ini istana bergaya Turki. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Istana bergaya Turki maksudnya, Bapak Ibu, di tengah-tengah istana ada satu taman yang luas dan itu dikelilingi oleh ruang-ruangan kecil-kecil, Bapak Ibu. Dan dalamnya dihiasi dengan seni Turki. Kalau istana bergaya Eropa, Bapak Ibu, maksudnya ada satu bangunan yang besar, yang mewah, dan dalamnya dihiasi dengan seni Eropa, Bapak Ibu. Jadi di istana Dolmabahçe kita bisa melihat kemewahan, di sini kita bisa melihat kesederhanaan, Bapak Ibu. Itu 3 derajat. Persiapan meninggalkan Istana Topkapi karena kita akan ke Masjid Hagia Sophia. Masjid yang dulunya itu peruntukan untuk gereja, tapi kemudian setelah Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, masjid itu dialihkan sebagai masjid. Jadi ada gereja bentukannya, tapi masjid. Kemudian menjadi museum ketika Kemal Atatürk berkuasa, dan baru 4 tahun ke belakang ini ketika Presiden Erdogan yang berkuasa, masjid itu dikembalikan sebagaimana fungsinya, yaitu masjid ya. Masya Allah, dingin. Masya Allah. Konstantinopel.
Masya Allah, ini adalah tempat yang selalu saya kisahkan kepada murid-murid saya. And I'm here. Sepertinya sih ini lagi ada pemeliharaan atau pembangunan, enggak? Banyak banget orang. Untuk masuk museum Istana Topkapi sendiri, kita tuh harus bayar lagi untuk masuk ring 2 dan 3-nya. Itu sekitar 1 juta rupiah atau 2.000 liraan ya. Di dalam Istana Topkapi itu ada peninggalan Rasulullah seperti jenggotnya Rasulullah, terus pedang yang digunakan Rasulullah, pedang Nabi Daud, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah jadi ular dan lain-lain. Masya Allah banget di sini orangnya. Nggak percaya sedingin ini. Nah, mau itu apa ya? Pengen nyobain kacang itu, apaan? Nggak ada di Indonesia, mau. How much? 100 lira. Peanut? Beli kacang, coba tunjukin. Tunjukin kacangnya. Ini namanya kacang apa? Kacang gede banget. Dibakar. Pulen. Kayak jagung-jagung gitu nggak ya? Harganya 100 lira. 1 liranya 520 rupiah. Berarti sekitar 50.000. Sedap. Maksudnya aku pasti. Kacang apa ini, ada yang tahu? Nah, sekitar 53.000 satu kantong, ditimbang gitu. Lihat jusnya. Ya, ada jus delima ya. Ini enak banget kelihatannya. Di sini kotanya bersih banget. Kayak malu aja kalau harus buang sampah di pinggir jalan. Mbak, transportasi umumnya penuh semua. Orang-orang semuanya pakai kendaraan umum. Jarang yang pakai motor atau mobil. Padahal jalan tolnya bagus banget. Dan motor boleh lo masuk jalan tol anyway di sini. Apa ya nama kacangnya? Tahu. Suka nggak ya? Ya, Bunda pernah nonton kacang ini di konten YouTube. Terus ini penasaran, satu hari pengen makan kacang itu. Ya, akhirnya bisa. Iya. Tapi harus minum. Berat kan? Dan kita sudah ada di Blue Mosque. Masjid biru, sebenarnya keluarnya nggak warna biru katanya. Ornamen di dalamnya ada 3.000 ornamen dominan warna biru. Jadi pada umumnya satu sultan itu akan membangun sebuah masjid dan membangun istana. Nanti nama masjid dan nama istananya itu akan dinamakan nama sultan yang membangun gitu kan. Kayak sekarang Blue Mosque itu adalah karya dari Sultan Ahmed. Jadi namanya sebenarnya Masjid Ahmed. Cuman karena ornamennya banyak warna birunya sehingga orang bilang ini Blue Mosque atau Masjid Biru. Masjidnya pun khas Eropa. Insya Allah.
Pas aku masuk kompleks masjidnya, Masya Allah, aku tuh gak henti-hentinya bilang Subhanallah, Masya Allah, karena bener-bener bagus banget bangunannya. Udah gitu cantik banget seni bangunannya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di sini juga ramai banget turis-turis dari berbagai macam negara. Ini masjid luas banget, apalagi pas masuk bagian dalamnya itu cantik banget dengan banyak lampu khas Eropa banget. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, bagus banget. Ratusan ribu orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk melihat bagaimana peradaban Islam berkembang di Eropa. Di sini gerbangnya Konstantinopel. Aku speechless banget pas masuk sini, bener-bener terharu banget. Aku pengen nangis banget dan aku nangis, bener-bener nangis karena aku malu, aku sembunyiin kameranya. Gak tau mesti ngomong apa. Ini adalah cerita yang aku baca berulang-ulang kali dan aku ada di tempat sejarah ini. Masya Allah, bagaimana Islam berkembang di Eropa lewat tangan Muhammad Al-Fatih yang begitu bijaksana. Beliau masuk ke Konstantinopel itu bukan dengan cara yang biadab membunuh semua orang. Iya, memang betul beliau berperang selama 2 bulan dengan strategi yang sangat-sangat canggih, strategi yang benar-benar di luar orang-orang terdahulu. Tapi setelah memenangkan perang itu, beliau masuk ke gerbang Konstantinopel dengan kebijaksanaan beliau sujud dan menggenggam sebuah pasir yang ada di hadapan beliau. Kemudian pasir itu ditaburkan di kepala beliau sebagai tanda bahwa kemenangan ini adalah kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan semata-mata karena usaha beliau. Jadi ini ya tanda bahwa Muhammad Al-Fatih tidak sombong dari tanah kembali ke tanah. Beliau juga bijaksana sekali ketika mengambil keputusan menjamin hidup orang-orang Kristen yang mau tinggal di Konstantinopel atau menjamin keluarnya orang-orang Kristen dari Konstantinopel jika memang ia inginkan gitu. Masjid Biru sekitar 600 tahun usianya dan ini dibangun oleh Sultan Ahmed dan dinamakan dengan nama Sultan. Jadi Masjid Sultan Ahmed, nama aslinya Masjid Sultan Ahmed Bapak Ibu, bukan Masjid Biru. Kenapa para wisatawan memanggilnya Masjid Biru? Karena dalamnya dihiasi dengan warna dominan biru Bapak Ibu. Ada 3000 keramik warna biru di sekitar masjid, makanya disebut Masjid Biru Bapak Ibu. Dan semua sultan Bapak Ibu membangun satu masjid besar seperti ini, dan masjid ini itu dinamakan dengan sultan yang membangun masjidnya. Misalkan Masjid Sultan Ahmed dibangun oleh Sultan Ahmed, ada Masjid Süleymaniye dibangun oleh Sultan Süleyman. Kenapa mereka membangun masjid sebesar ini? Dan sebentar lagi kita nyampe ke Hagia Sophia yang tadi diceritain. Dari Blue Mosque itu sebenarnya nggak jauh, jalan seberang-seberangan aja, berdekatan jaraknya. Tapi kalau Blue Mosque dibangunnya oleh Sultan Mehmed, kalau Hagia Sophia itu adalah masjid yang bentuknya seperti gereja, tidak dihancurkan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai bentuk toleransi terhadap orang non-muslim. Dan beruntung sekali ya yang 4 tahun terakhir ke Istanbul bisa sholat di Hagia Sophia. Jadi ada 2 lantai nanti. Lantai pertama itu untuk ibadah, untuk sholat, dan hanya boleh masuk atau bisa sholat hanya pas jam sholat. Kalau mau masuk harus bayar. Tapi untuk muslim boleh masuk gratis, dengan syarat masuknya jam sholat. Jadi kita bisa kalian sholat di sana. Sedangkan untuk lantai 2-nya itu museum. Masih kuat. Ini dinginan banget. Insya Allah, dan seharian harus jalan kaki
karena memang tidak ada transportasi di sekitaran area ini. Seharian harus jalan di area Konstantinopel itu seru sekaligus capek sih ya. Tadi kita udah selesai makan di restoran Turki. Ya lumayan enak, cuman ya itu tadi ya, tetap harus menyesuaikan lidahnya. Sambil lihat-lihat jajanan kanan kiri, ketemu lagi sama kacang ini, dan ini bener-bener enak banget. Aku baru tahu namanya adalah cisinat. Ini bener-bener kacang enak banget. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip biji beton, tapi ini lebih enak ya. Ya Allah, ini padahal jam 12. Jam berapa ya? Di sini. Sudah 1:30. Ada matahari, tapi dingin banget. Ini beku nih ujung-ujung tangan rasanya, Masya Allah. Ini kayak hidung, bibir kayak udah mati rasa. Sebelah sini ya, sebelah sini. Nih, padahal ada matahari, tapi dingin banget. Ini di taman depannya Hagia Sophia. Itu Hagia Sophia-nya. Itu dah kelihatan Hagia Sophia-nya. Oke, jadi tadi depan ada petugas. Hanya Muslim yang mau sholat yang boleh masuk ke Hagia Sophia. Nanti kalau udah selesai waktu sholat, biasanya mereka diperbolehkan masuk juga yang non muslim, tapi harus bayar gitu. Insya Allah. Oke, jadi petugasnya akan bilang sorry, this is for prayer gitu. Karena ini udah waktunya sholat zuhur, kita boleh masuk. Cuman kalau yang non muslim tidak bisa masuk, nanti setelah itu baru boleh. Karena di lantai 2-nya emang museum. Oke, ini adalah Hagia Sophia, salah satu bentuk toleransi Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel ketika berusia 21 tahun. Jadi gereja ini tidak dihancurkan, tapi kemudian dijadikan masjid. Dan Muhammad Al-Fatih salah satu kebijakannya adalah tidak membunuh non-muslim. Wow, 21 tahun. Panglima terbaik yang pernah diramalkan Rasulullah akan menaklukkan Konstantinopel. Dan ini Hagia Sophia. Lagi-lagi aku nangis ya, bener-bener gak bisa nahan haru bahwa sejarah aku baca berulang-ulang. Dan sekarang aku ada di tempat ini, benar-benar kayak puncak dari semua impian aku. Kebayang aku baca buku masuknya Muhammad Al-Fatih ke gereja Hagia Sophia itu, di dalam orang-orang tuh menangis ketakutan karena takut dibunuh. Sepanjang ratusan tahun perang salib, terus-terusan terjadi pembunuhan, dan mereka yakin akan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi nyatanya Muhammad Al-Fatih begitu bijaksana membiarkan dan menjamin mereka hidup. Hanya saja gereja Hagia Sophia ini akan dijadikan masjid gitu kan. Jadi beralih fungsi dari gereja menjadi masjid. Dan sekarang aku mencoba untuk masuk lingkungan masjidnya untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan luar biasa banget, ini bener-bener bagus banget bangunannya, gereja banget. Pas aku masuk, aku disambut dengan banyak lampu dan tinggi banget bangunannya. Di atap bangunan memang kelihatan masih ada kayak gambar-gambar khas-khas gereja ortodoks zaman dulu. Berhalanya sebenarnya udah dikeluarin waktu Al-Fatih berkuasa ya. Tapi di situ kelihatan jelas ada banyak gambar-gambar bekas gereja. Terus di tengah-tengah itu ada gambar Bunda Maria. Cuman sekarang ditutupin pakai kain putih gitu. Jadi kita nggak sholat menghadap Bunda Maria, kita tetap sholat menghadap kiblat. Dan Masya Allah, hanya bisa bilang Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Kayak banyak bersyukur udah datang ke sini, ke tempat yang menjadi saksi bagaimana Islam menguasai Eropa.
Ditambah lagi bersyukur karena aku masuknya pas jam sholat, jadi aku bisa masuk free. Kalau tidak jam sholat itu dikenakan biaya, apalagi kalau kamu bukan muslim itu lebih mahal lagi. Dan kamu juga cuma bisa masuk ke lantai 2-nya aja, karena lantai 2-nya emang diperuntukkan untuk museum, lantai pertamanya untuk sholat. Aku benar-benar nggak bisa berhenti berdecak kagum sama bangunannya, benar-benar indah banget. Bangunan ini, dan ini sama, nggak ada beda dari berapa ratus tahun yang lalu ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Masih sama ya, mungkin ada perawatan untuk menjaga kekokohan bangunannya. Oke, cukup dulu untuk hari pertama di Istanbul, Turki. Next kita akan ziarah ke Masjid Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori. Oke, tunggu lagi vlog berikutnya.